Ya, mungkin ada yang ragu, ngapa kita harus minum urin ya. Teman-teman sekalian, menurut para dokter terapi urin, salah satu dokter di Indonesia yang terkenal yang namanya Dr. Iwan T. Budiarso, yang merupakan dokter yang peneliti, pengembang, ahli utama di Kementerian Kesehatan dulu. Bahwa terapi urin itu memiliki 9 dasar teori. Beberapa teorinya akan saya ungkapkan di sini untuk teman-teman supaya yakin. Ya. Yang pertama, bahwa urin itu mengandung urea. Urea di dalam usus itu difermentasi oleh bakteri-bakteri probiotik dan berubah menjadi senyawa protein atau asam amino yang namanya alantoin. Senyawa itulah yang diserap masuk ke dalam darah, dan senyawa alantoin itu akan mendeteksi dimanapun di dalam tubuh apabila ada gangguan. Ya. Apabila ada gangguan, maka senyawa itu dapat mendeteksinya dan sekaligus dia akan melakukan reparasi ya, atau perbaikan pada organ atau sel yang mengalami gangguan itu, dan dia juga berfungsi sebagai bahan aktif untuk mereparasi sel-sel yang rusak itu. Jadi oleh karena itu, apapun sakitnya, maka terapi urin dapat membantu tubuh kita menyembuhkan dengan lebih cepat dan lebih pasti. Itu teori yang pertama, yang namanya teori urea. Teman-teman, urea itu juga merupakan bahan aktif untuk anti kanker ya. Jadi urea itu juga bisa digunakan untuk menghaluskan kulit. Nah, kalau teman-teman melakukan terapi urin luar badan atau mandi urin, maka teman-teman akan memiliki kulit yang halus, lembut bagaikan sutra, dan bercahaya. Seperti saya ini. Saya sudah 21 tahun selalu mandi dengan urin tua. Urin tua. Oke teman-teman, ada lagi berikutnya, teori berikutnya, bahwa di dalam urin itu apabila terjadi infeksi atau masuknya bakteri, maka tubuh kita akan mengeluarkan reaksi imunologis ya, reaksi pembalasan. Reaksi itu akan menimbulkan zat kekebalan aktif ya dari sel darah putih. Nah, zat kekebalan aktif itu akan diekskresikan juga ke dalam urin. Oleh karena itu, urin itu bisa menjadi senyawa aktif untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap adanya protein atau bakteri asing yang masuk ke dalam tubuh. Contohnya teman-teman ya, kalau Anda mengalami keracunan. Nah, aku pernah keracunan, bukan keracunan racun. Aku digigit seekor ikan yang memiliki racun di pantai. Ikan itu aku lagi ngelobek itu cari ikan malam-malam di pantai. Dicetak langsung sakit sekali. Nah, setelah aku kencingi dengan urin dalam hitungan menit saja langsung sembuh. Pernah juga aku digigit tawon ya, atau digigit serangga yang sangat pedis itu, orang Bali bilang nyang-nyang. Langsung cepat, langsung ketika kena urin langsung hilang itu sakitnya. Nah, aku juga sering mengalami luka. Hanya dikasihkan urin, saya nggak kasih apa-apa. Luka itu sembuh tanpa bekas. Nah, salah satu teori berikutnya bahwa urin itu mengandung zat yang bisa menyembuhkan luka. Apapun lukanya, semuanya akan disembuhkan. Aku sebagai seorang tenaga kesehatan
pernah merawat luka seorang wanita muda yang mengalami mengalami kecelakaan, lalu patah tulang di pahanya. Setelah 3 bulan dioperasi, bocor itu, lukanya itu bocor dan mengeluarkan nanah sangat busuk sampai kelihatan tulang-tulangnya. Jadi lukanya terbuka lebar, mengerikan sekali. Ya, karena dia minta tolong padaku, aku yakin dengan terapi urin, lalu aku tawarkan, mau nggak dirawat dengan terapi urin? Dia mengatakan oke. Lalu dirawat dengan urin, dikompres urin. Dalam waktu 1 bulan lukanya sembuh. Nah, teman-teman sekalian, ada teori berikutnya mengatakan bahwa urin itu mengandung nutrisi. Nah, nutrisi apapun yang kita makan, nasi, ikan, daging, telur, sayur, buah, semuanya kalau terjadi kelebihan akan diekskresikan ke dalam urin. Sehingga urin itu mengandung nutrisi. Nah, kalau Anda mungkin percaya, kalau percaya, Anda tidak usah makan dalam sehari, 2 hari, 3 hari, hanya minum urin, tetapi ada minum air putih juga. Anda tidak akan kelaparan, tetap tenaganya masih bisa bertahan hidup. Bahkan pada suatu saat ada kapal yang rusak mesinnya, perahu kecil dari Australia, dia dalam sebulan itu terombang-ambing di lautan Samudra Hindia. Ini aku baca di internet. Mereka bertahan hidup hanya dengan minum air hujan, ditadah dengan pakaiannya, lalu diperas di mulutnya. Terus kalau kencing, mereka sadar bahwa kencing itu mengandung nutrisi. Setiap kali kencing dia minum. Dia tidak makan, dia hanya minum air hujan dengan minum air kencing. Sebulan baru ditemukan oleh sebuah kapal dagang. Mereka semua segar bugar, tidak sakit sedikit pun, hanya kulitnya aja terbakar. Nah itu teman-teman, bahwa urin mengandung nutrisi. Aku pun sering kalau di kebun ya minum urin saja, relatif tidak lapar. Oke, urin itu juga mengandung hormon. Nah teori berikutnya, nah hormon itu kalau setelah dipakai, misalnya Anda berhubungan badan. Ketika berhubungan badan, hormon testosteron bagi seorang laki-laki itu memuncak. Dirilislah oleh testosteron, menyebabkan kita lagi bernafsu, bergairah. Tetapi setelah ejakulasi, hormon itu tiba-tiba drop, turun. Tapi hormon yang sudah dirilis itu akan diekskresikan juga ke dalam air kencing atau urin. Jadi kalau kita minum urin, otomatis kita juga minum hormon testosteron yang ada di dalam air kencing itu. Praktis kan? Jadi kelenjar kita tidak terlalu banyak mengeluarkan energi untuk memproduksi hormon. Itulah salah satu alasan mengapa orang terapi urin kelihatannya kelihatannya lebih segar ya, lebih fresh gitu ya. Jadi kalau mukanya dilihat seperti mukanya masih muda sekali, padahal sudah berusia lanjut. Seperti aku ini sekarang 59 tahun loh. Anda percaya nggak kalau saya 59 tahun? Aku udah pensiun. Nah, teman-temanku bilang, Pak, kamu masih muda sekali kelihatannya ya. Mereka tidak tahu kalau aku minum air kencing sudah 21 tahun. Oke teman-teman sekalian, masih ada lagi teori berikutnya bahwa air kencing itu mengandung enzim. Enzim teman-teman, kalau tidak ada enzim di dalam tubuh kita, proses metabolisme tidak akan berjalan dengan sempurna. Pasti akan mengalami kerusakan ya. Jadi dengan minum urin, kebutuhan enzim kita terpenuhi. Karena enzim itu juga ada di dalam urin. Apalagi teman-teman, terakhir ini penelitian terakhir bahwa urin mengandung stem cell. Stem cell itu apa? Stem cell itu adalah bakal sel-sel muda yang akan mengganti sel-sel yang tua. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa orang terapi urin itu kelihatannya awet muda, karena setiap sel yang tua diganti dengan sel yang muda. Jadi tidak sempat betu wajahnya. Betu itu artinya apa ya? Pokoknya tidak bercahaya lah.
karena setiap saat stem cell ada di dalam tubuhnya. Wah, masih banyak sekali teori-teori tentang teori terapi urin, teman-teman. Kalau Anda percaya, saya ajak Anda minum air kencing sendiri. Seperti yang saya rasakan selama 21 tahun ini, penyakitku tidak kumat-kumat. Dulu aku kena penyakit jantung koroner, kena rematik, kena asam urat, kena kelebihan kolesterol, kena gatal-gatal karena sering sakit emah, sering mual-mual, sering sakit kepala. Kalau batuk itu tidak sembuh-sembuh sampai berbulan-bulan. Kena cuaca dingin sedikit saja flu. Sekarang sejak aku terapi urin, semuanya itu bisa diatasi dengan baik. Tapi ingat teman-teman, walaupun Anda terapi urin, Anda merasa sehat terus, Anda tetap juga harus menjaga kesehatan ya. Jangan sampai Anda terlalu lelah. Makan pun harus diperhatikan. Makan harus yang lebih banyak, makan makanan yang segar, sehat, mengandung nutrisi yang bagus ya. Terus teman-teman sekalian, di zaman pandemi ini, aku bukannya menantang penyakit ya. Aku kesana kemari, ke Flores, ke Jawa, ke Bali, ke seluruh Sulawesi. Tetap prokes, tapi jangan menantang ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak kalau memungkinkan. Tapi mudah-mudahan aku tetap selalu sehat, fit. Saya yakin sekali dengan terapi urin. Yuk teman-teman sekalian yang belum berani, aku tidak memaksa. Kalau yang sudah berani, silakan konsultasikan dengan diriku atau teman-temanku yang sudah berpengalaman untuk terapi urin ya. Nanti Anda bisa konsultasi dengan saya untuk terapi urin gratis loh, tidak usah khawatir. Anda hubungi inbox saya, hubungi Facebook saya, hubungi nomor HP saya, WA saya. Kalau Anda konsultasi, aku pasti akan membantu Anda untuk melakukan terapi urin dengan benar. Terima kasih, sampai jumpa.